Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis rahimakumullah, pada kesempatan yang penuh barokah ini bersama-sama kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan nikmat kesehatan, kesempatan, iman dan takwa yang masih melekat pada diri kita, kita bersama-sama bisa mengisi aktivitas dengan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan ini senantiasa bersamaan ridho, bersamaan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jamaah pengajian Kitab Lubabul Hadis, sebelum kita lanjutkan kajian kita bersama-sama, marilah kita bertawasul. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini betul-betul dijadikan oleh Allah menjadi sebuah amal sholih, sebuah ilmu yang nafi' dan barokah, yang bisa menghantarkan kita, yang bisa menghiasi aktivitas kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang sholih dan diberikan sebuah derajat sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, menemukan kebahagiaan di dunia maupun di akhiratnya. Amin Allahumma amin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus tsamina asyara, bab yang ke-18, fi fadilatis salami, yakni menjelaskan keutamaan-keutamaan salam. Jadi bab ke-18 ini menjelaskan keutamaan salam. Ini bagian dari motivasi kita, pendorong bagi kita untuk senantiasa membiasakan kalimat salam ini. Terkhusus ketika kita ketemu dengan saudara kita, ketika kita mungkin dalam sebuah majelis dan seterusnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamu salam, adapun salam, qoblal kalami, itu sebelum ucapan atau sebelum berbicara. Jadi sebelum berbicara kita oleh Nabi diperintah atau dikasih contoh sama Nabi, salam terlebih dahulu. Sebelum kita berbicara banyak panjang lebar, awali dulu dengan salam. Jadi salam itu sebelum berbicara. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man, barang siapa bada'ah mengawali bil kalami, dengan kalam, dengan berbicara. Barang siapa mengawali pembicaraan qabla salami, sebelum ia mengucapkan salam, fala tujibu, maka janganlah kalian menjawabi, janganlah kalian membalas terhadap orang tersebut atau pembicaraan orang tersebut. Barang siapa mengawali pembicaraan sebelum ia salam, maka tidak usah dijawabi. Pembicaraan orang tersebut tidak usah dijawab. Ini termasuk sebuah anjuran yang mungkin agak ekstrim ini. Cuma memang itulah tuntunan. Sebisa mungkin sebelum kita berbicara panjang lebar, sebisa mungkin ketika kita awal ketemu dengan saudara, baik di jalan maupun dimanapun, ini kita awali dengan salam dulu. Baru kita membicarakan sesuatu yang lain. Inilah sebuah yang kadangkala tuntunan baik ini hilang. Karena mungkin ya tergerus dengan tradisi, tergerus dengan
perjalanan waktu. Dan ini penting kita sampaikan di beberapa kesempatan dan sebisa mungkin kita biasakan ketika kita ketemu dengan saudara yang biasanya mungkin menyapanya tidak pakai salam, hai dan seterusnya, halo dan seterusnya. Mungkin awal ketika kita ketemu dengan saudara kita, atau mungkin sebelum kita berbicara apapun kita awali dengan salam. Ini sebuah tuntunan yang diajarkan Rasulullah Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa bada'a mengawali bisalami dengan salam, barang siapa mengawali dengan salam, fahuwa maka orang tersebut, man tersebut, aula lebih utama, lebih dicintai billahi bagi Allah wa rasulihi dan rasulnya Allah. Barang siapa mengawali dengan salam, setiap berbicara diawali dengan salam, ketemu temannya mengawali salam, maka orang tersebut lebih utama, lebih dicintai bagi Allah dan Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, assalamu utawi salam. Salam ini ya kalimat assalamualaikum atau yang lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu. Assalamu salam iku, salam itu min asma'illahi ta'ala, dari asma-asma, dari nama-nama Allah Ta'ala. Lafaz salam itu dari asma atau nama-nama Allah Ta'ala. Wadoa yang mana meletakkan hus as-salam, sopo Allahu Allah. Yang mana Allah meletakkan as-salam, lafaz as-salam itu fil ardi, di bumi. Yang mana Allah meletakkan lafaz as-salam itu di bumi. Fafshu, maka ramaikan, maka sebarkan hu ing salam. Maka ramaikan, maka sebarkan salam ini. Salam itu, lafaz as-salamu itu dari asma Allah. Seperti dalam Asmaul Husna juga ada as-salamu. Dari nama-nama Allah yang mana Allah meletakkannya di bumi. Maka tebarkanlah, maka ramaikanlah lafaz as-salam ini dengan lafaz assalamualaikum atau yang lengkap itu. Fa inna rajula, maka sesungguhnya laki-laki al-muslimah yang muslim, idza marra, ketika rajul tersebut itu berjalan atau lewat, biqaumin, ketemu dengan kaum, fasallama, maka kemudian rajul tersebut salam alaihim, kepada kaum. Sesungguhnya laki-laki muslim ketika ia berjalan ketemu dengan kaum atau sekelompok manusia, kemudian ia bersalam kepada mereka. Faraddu, maka kemudian kaum tersebut menjawab, membalas salam tersebut. Semisal rojul tadi ketemu segerombolan orang, kemudian dia bilang assalamualaikum. Segerombolan itu menjawab waalaikumsalam alaihi, kepada rojul, kepada orang itu. Kana lahu, maka bagi rojul yang mengawali salam tadi, alaihim, terhadap kaum tadi sekelompok orang, fadlu darajatin, keutamaan satu derajat, bitazkiri, karena sebab mengingatkan salam, mengingatkan, rojul tadi mengingatkan, bitazkiri,
karena sebab rojul tadi mengingatkan iyahum terhadap kaum as-salama, lafat as-salam. Jadi ketika ada sesungguhnya laki-laki, fa inna rojula, maka sesungguhnya laki-laki yang muslim ketika ia berjalan atau bertemu dengan seseorang, bertemu dengan kaum, kemudian ia salam kepada mereka dan kaum tersebut mau membalas, menjawab salamnya orang ini, maka bagi si rojul yang mengucapkan salam pertama itu 1 derajat, keutamaan 1 derajat. Lebih utama daripada yang jawab, lebih unggul. Karena ia telah mengingatkan kaum tersebut dengan salam. Jadi lebih utama orang yang mengawali salam, begitu. Sama-sama utama sebenarnya antara yang mengawali salam dengan yang menjawab salam. Tapi ada al-afdal ketika kita ketemu, kita yang mengawali salam terlebih dahulu. Itu lebih utama. Fa'ilam yaruddu. Maka ketika kaum tersebut tidak menjawab, mungkin ketika kita salam, ada sekelompok orang atau ketemu seseorang, kita salam. Mereka tidak menjawab salam kita. Mungkin karena bengong, kurang fokus, dan lain sebagainya, tidak jawab. Alaihi terhadap rojul, salamnya rojul tadi. Dilalah seorang laki-laki tadi salam, kemudian sama kaum tersebut tidak dijawab. Rodda maka menjawab atau membalas salam tadi man seseorang. Dalam kitab Tangkihul Qaul bermakna man al-kiramul katibin. Ini malaikat al-kiram. Man ini bermakna al-malaika, al-kiram, malaikat yang mulia-mulia. Huwa utawi man, yang mana man tersebut khairun, lebih baik, lebih bagus, minhum dari kaum tadi, wa'at yabu dan lebih harum. Jadi ketika kita salam, ketemu seseorang, ketemu kelompok kaum, misalnya kita salam, dilalah mereka bengong, tidak mau menjawab. Maka yang menjawab salam kita itu adalah man huwa khairun. Malaikat al-kiram, para malaikat yang mulia. Yang mereka itu khairum minhum, lebih bagus, lebih baik dari kaum tadi, orang yang tidak mau jawab, dan lebih harum baunya. Alias salam itu akan dijawab oleh malaikat. Ini penting bagi kita ketika kita ketemu dengan seseorang, salam saja. Entah mereka itu merespon, tidak merespon, atau misalnya mereka acuh, ya terserah. Yang penting kita membiasakan diri untuk mengawali dengan salam. Karena apa? Ketika salam itu dijawab, kita mendapatkan keunggulan 1 derajat. Ketika salam kita tidak dijawab oleh mereka, maka yang memberikan jawaban adalah atas salam kita para malaikat yang mulia, yang itu khairum minhum wa atyab, lebih bagus daripada manusia, kelompok manusia, dan lebih harum, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna aulan nasi, sesungguhnya lebih utama-utamanya manusia, lebih utama, lebih dicintainya manusia billahi di sisi Allah, lebih utamanya manusia di sisi Allah, man seseorang bada'a yang mengawali dengan kaum bisalami dengan salam. Sesungguhnya
manusia yang lebih utama di sisi Allah, yakni orang yang mengawali ketika ketemu kaum, ketemu manusia yang lain, kelompok manusia yang lain, mengawalinya dengan salam, alias orang yang mengawali salam tidak menunggu salam, dia salam terlebih dahulu. Orang yang seperti ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Raksut tawadhu'i pokok atau sesuatu yang utama. Raksut tawadhu'i pokok dari sifat tawadhu, pokok dari andab asor atau pokok dari sopan santun lah, akhlak. Raksut tawadhu'i pokok dari tawadhu, rendah hati, andab asor, akhlakul karimah, iku al-ibtida'u, yakni mengawali bisalami dengan salam. Pokok dari sopan santun, andab asor, tawadhu ini adalah mengawali dengan salam. Ketika ketemu dengan orang, kita awali dengan salam. Iku pertanda bahwa manusia yang seperti itu ketika ketemu orang mengawali dengan salam, dia itu mempunyai sifat tawadhu, rendah hatinya, alias tidak sombong. Terus lagi dirinya itu dihiasi dengan al-akhlak al-karimah, sopan santun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idal taqa, ketika ketemu sopo al-muslimani, dua orang Islam. Ketika dua orang Islam ini ketemu, aqrabu, yang lebih dekat huma dari keduanya tadi. Dua muslim ini yang paling dekat, lebih dekat ilallahi di sisi Allah Ta'ala. Ketika dua orang muslim itu ketemu, yang lebih dekat di sisi Allah, lebih utama di sisi Allah, lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, man bada'a bisalami, seseorang yang mengawali salam. Jadi kok ada dua orang atau dua komunitas lah. Satu dengan komunitas dan lain sebagainya. Atau dua orang face to face. Ketemu. Kemudian mana yang lebih utama, lebih dekat di sisi Allah. Yakni adalah orang yang mau mengawali dulu salam. Jadi ketika ketemu dia yang mengawali salam. Begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhaltum, ketika kalian semua masuk, fi majlisin, dalam sebuah majelis, sebuah perkumpulan, atau di situ ada komunitas orang berkumpul, fasallimu, maka salamlah kalian, ucapkanlah salam. Ketika kalian masuk pada sebuah majelis, salamlah. Wa idza kharajatum, ketika kalian keluar alias berpisah dari majelis tersebut, fasallimu, maka salamlah. Ketika kita datang pada sebuah majelis, masuk, salam. Ketika kita mau berpisah, ketika mau keluar dari majelis itu, fasallimu, maka kita juga salam. Ini tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, abkhalun nasi, lebih bakhil-bakhilnya manusia, lebih kekir-kekirnya manusia, kekir atau kikir, bakhil, dalam bahasa kita medit. Man, seseorang, bakhila, yang ia itu kikir, bisalami, dengan salam. Lebih kikirnya manusia atau lebih bakhil-bakhilnya manusia, medit-meditnya manusia, yakni seseorang yang bakhil atau pelit
bisalami untuk mengucapkan salam. Jadi kata Rasulullah, orang yang bakhil salam, mengucapkan salam atau menjawab salam, pokoknya salam ini yakni adalah orang yang paling pelit. Orang paling pelit itu ya orang yang pelit dalam bersalam, tidak mau salam. Itu bagian dari ya keutamaan untuk memotivasi kita supaya senantiasa untuk mengucapkan atau ketika ketemu dengan saudara siapapun kita awali dengan salam begitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Assalamu lafat assalamu atau lafat assalamu alaikum ini, salam ini salam itu tahiyyatun. Maknanya adalah penghormatan. Salam itu adalah penghormatan limillatina kepada agama kita. Salam itu penghormatan bagi agama kita, kepada agama kita. Dalam syarahnya kitab Tangqihul Qaul disebutkan makna dari salam adalah salam sebagai penghormatan untuk agama kita, karena dengan perantara salam untuk mempertahankan persatuan di antara kita seiman, seagama. Jadi salam itu sebagai wasilah, sebagai perantara penguatan untuk mempertahankan persatuan di antara kita seagama. Itu maknanya salam itu adalah penghormatan kepada agama kita. Wa amanun dan aman sentosa lizimmatina kepada tanggungan-tanggungan kita. Aman bagi tanggungan kita. Dalam syarahnya yang dimaksud aman bagi tanggungan kita ini, yakni ketika kita atau seorang muslim itu mengucapkan salam kepada muslim yang lain. Ketika ketemu seorang muslim ini mengucapkan salam kepada muslim yang lainnya, maka ketakutan, keraguan yang dialami muslim tadi bisa reda atau hilang. Sebab salam ini orang yang awalnya takut dengan kita, ragu dengan kita, ini bisa hilang rasa takutnya, ragunya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud amanun lizimmatina. Salam itu, ucapan salam itu aman, sentosa bagi tanggungan-tanggungan kita. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza khuyyitum, dan ketika kalian semua diberi penghormatan, khuyyitum bermakna penghormatan. Ketika kalian semua diberi penghormatan bitahiyyatin dengan sebuah penghormatan. Ketika kalian dikasih penghormatan atau diberi sebuah penghormatan, fa'ayyu, maka balaslah penghormatan tersebut. Fahayyu, maka balaslah penghormatan tersebut bi'ahsana, dengan yang lebih bagus, minha,
saking atau dari tahiyat, dari penghormatan tadi. Ketika kalian diberi sebuah kehormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih bagus, lebih baik. Aurutuha atau balaslah tahiyat tadi atau penghormatan tadi balaslah. Mananya kalau kamu dikasih penghormatan orang, balaslah penghormatan tadi. Atau kalau bisa lebih baik. Ketika engkau dikasih penghormatan, dihormati orang, maka balaslah penghormatan itu lebih baik. Kalau misalnya nggak bisa, minimal seimbang. Ini dalam kitab Tangkiful Qaul, misalnya ada seseorang itu salam kepada kita. Bahkan dalam kitab itu digambarkan Rasulullah itu pernah didatangi oleh seorang Badui. Orang Badui itu kemudian salam kepada Rasulullah dengan kalimat Assalamualaikum. Begitu. Akhirnya sama Rasulullah ya dijawab salam tadi. Waalaikumsalam. Dijawab salam tadi sama Rasulullah bilang 10 kebaikan bagi orang tadi. Ketika ia salam, Assalamualaikum. Kemudian orang yang kedua datang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Rasulullah, kemudian sama Rasulullah dibalas salamnya dan beliau berkata 20 kebaikan bagi orang ini. Ada lagi orang yang ketiga atau kelompok ketiga datang kepada Rasulullah. Kemudian mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kalimat yang lengkap. Sama Rasulullah dijawab pula. Dan kemudian Rasulullah berkata, baginya 30 kebaikan. Itu termasuk balasan yang lebih baik. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat salam kepada beliau. Salamnya Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Begitu. Kemudian Rasulullah menjawab. Wa'alaika assalamu warahmatullahi wabarakatuhu wa magfiratuhu wa ridwanuhu. Ditambah sama Rasulullah. Ini kaitannya dengan salam. Kalau makna yang lebih luas, ya ketika ada orang salam, kita jawab salamnya minimal. Atau kita tambah dengan doa-doa yang lain. Ini Rasulullah juga mencontohkan orang salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Misalnya. Beliau mendoakan wa'alaika assalamu warahmatullahi wabarakatuh wa magfiratuhu, pengampunan Allah, waridwanuhu, dan ridho-ridho Allah, keridhoan Allah, dan seterusnya. Itu dalam arti bermakna salam. Menjawab salam dengan lebih baik atau menjawabnya ya minimal sama atas salam atau kebaikan penghormatan orang lain yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan setelah kajian kitab Lubabul Hadis fi Fadilatis Salam ini, keutamaan salam ini kita bisa mentradisikan kembali. Mendorong atau misalnya dalam komunitas-komunitas kita biasakan dari hal-hal yang kecil untuk membiasakan salam ini. Ketika ketemu dengan saudara seseorang, kita awali dengan salam ini. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang barokah, menjadi bagian amal solih kita yang mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.